akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang sudah semangat memuji Tuhan? Yang sudah semangat, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau gerakkan tangan kita mau goyangkan badan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, 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 na 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 na, 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 na 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 na
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama kita katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, saat ini waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap sembah Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wow, adik-adik semuanya udah siap buat sembah Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang lihat adik-adik sudah siap buat sembah Dia.
Sekarang kita siapkan sikap kita yang terbaik untuk datang sama Tuhan. Terlebih, kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi adik-adik, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau lebih sungguh buat Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan baik,
berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu bisa kami dengarkan, kami tanam dalam hati kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Angela mau sharing firman dengan judul Jangan Sembarang Janji. Nah, sebelum kita mulai, Kak Angel mau semuanya adik-adik yang di rumah duduk yang manis dan fokus. Walaupun Kak Angel nggak bisa melihat kalian, tetapi Tuhan Yesus bisa melihat kalian loh. Jadi semuanya duduk yang manis, kita fokus sebentar ya. Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Seperti judul firman Tuhan hari ini, jangan sembarang janji. Tapi adik-adik tahu nggak sih arti kata dari janji? Janji itu artinya membuat persetujuan dengan seseorang atau kita bersedia untuk melakukan hal apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, berarti kalau kita sudah janjian dengan orang, artinya kita harus berusaha untuk menepatinya ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 2a. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Kita ulang satu kali lagi ya. Pengkhotbah 5 ayat 2a. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Adik-adik, orang yang terburu-buru dengan mulutnya artinya orang itu suka sembarangan bikin janji. Dia itu bikin janji, tapi dia nggak mikir dulu apakah janji itu bisa dia tepati atau tidak. Kak Angel punya ilustrasinya nih. Kalian perhatikan setiap pemain-pemainnya ya. Kalian lihat sifat mana yang baik dan sifat mana yang buruk. Mana yang bisa kalian ikuti, mana yang tidak. Yuk kita nonton ilustrasinya ya. Permisi, Ibu Bos. Bu, udah lewat 1 minggu nih Bu. Gaji saya belum ditransfer. Kira-kira kapan ya Bu mau ditransfernya Bu? Oh iya, saya lupa. Nanti deh pas pulang kerja, saya janji saya bakal bayar gaji kamu cash. Oh baik Bu, terima kasih. Tapi bener ya Bu, janji ya Bu ditransfer. Soalnya Ibu setiap kali janji suka nggak ditepatin. Saya hari Minggu ini udah janji sama teman saya mau bayarin gojeknya supaya dia bisa pergi ke gereja. Saya mau berusaha loh Bu, menepati janji saya Bu. Saya kalau udah janji pasti itu saya tepati. Nanti pas pulang kerja kamu saya bayar cash, ngerti? Tuhan, semoga aja kali ini Ibu Bos nggak sembarangan janji. Tuhan tahu kan, aku aja mau buat janji sama temen, aku pasti berdoa dulu. Hai Kak Fe. Kak, thank you ya udah bayarin gojek aku. Akhirnya aku bisa ke gereja. Makasih ya udah cepatin janji kakak buat bayarin gojek aku. Sama-sama, Jel. Wah, senang juga akhirnya kamu bisa ke gereja. Iya. Puji Tuhan, akhirnya aku bisa menepati janjiku. Walaupun sebenarnya bos aku masih belum transfer juga gajiku. Padahal dia sudah janji dari minggu lalu mau transfer. Udah berapa minggu salon sepi banget. Mana banyak hipster yang udah nggak kerja lagi.
Duit tinggal segini. Duh, pusing. Saya mau komplain ya. Kamu lihat nggak rambut saya? Kemarin saya datang ke sini, kamu janji kamu mau kasih cat rambut yang paling bagus yang nggak akan pernah luntur. Tapi nyatanya 1 kali cuci rambut saya, catnya udah luntur. Dan saya kemarin perawatan biar rambut saya halus. Lihat sekarang dong rambut saya kayak begini. Ini namanya bukan perawatan, ini namanya merusak rambut saya. Saya sangat tidak puas dengan pelayanan di salon ini. Sesuai dengan janji kamu harus ganti rugi. Dan saya mau pelayanan gratis di salon ini selamanya. Halo Ibu Bos. Feve, gajimu sudah saya transfer. Maafkan saya suka sembarangan janji sama kamu. Saya harus belajar dari kamu yang selalu berusaha menepati janji. Apalagi kalau memang itu untuk kebaikan. Akibat dari saya suka sembarangan janji, salon jadi sepi dan banyak customer yang komplain. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, Ibu bisa belajar dari kesalahan ini. Pasti salon Ibu akan ramai lagi. Jadi, bulan depan jangan telat transfer gaji lagi ya, Bu. Nah, kalau dari ilustrasi yang tadi, kakak mau tanya, siapa yang bikin sembarangan janji? Betul, Kak Caca, sang pemilik salon. Tapi, siapa yang bisa menepati janji ya? Betul, Kak Feve. Nah, adik-adik mau ikut yang mana nih? Mau ikut Kak Caca atau Kak Feve ya? Yang pasti ikut Kak Feve dong, karena dia bisa menepati janjinya. Walaupun dia belum dibayar gajinya sama si Kak Caca, sang pemilik salon. Di Alkitab juga ada loh kisah di mana Yosua memberikan sembarangan janji dengan orang-orang Gibeon. Nih, Kak Angel mau puterin videonya. Kita nonton sama-sama ya. Berita tentang kemenangan-kemenangan Israel tersebar sampai kepada semua raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di kaki pegunungan, dan di dataran sepanjang pesisir Laut Tengah sampai sejauh Gunung Libanon di sebelah utara, yaitu raja-raja Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Semua raja itu bermufakat dan bergabung untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Orang-orang Gibeon adalah salah satu suku bangsa Kanaan yang setelah melihat jatuhnya kota Ai dan Yeriko menjadi gentar terhadap bangsa Israel. Mereka bertindak dengan akal muslihat untuk mengelabui bangsa Israel demi supaya tidak habis dimusnahkan. Mereka berdusta dengan berpura-pura, menyediakan roti-roti kering, karung yang buruk, kirbat yang robek dan dijahit kembali, dan orang-orang Gibeon menggunakan kasut dan pakaian yang buruk saat datang kepada Yosua dan bangsa Israel, dalam upayanya untuk dapat mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Orang-orang Gibeon mengatakan jika mereka datang dari negeri yang sangat jauh. Pada awalnya, orang Israel ragu dan curiga. Keraguan ini timbul karena mereka menyadari firman Tuhan yang melarang mereka mengadakan perjanjian dengan penduduk Kanaan. Bahkan, Tuhan memerintahkan untuk memusnahkan seluruh penduduk negeri yang telah diberikan Tuhan untuk bangsa Israel. Pada akhirnya, orang Israel mengambil bekal milik orang-orang Gibeon untuk diperiksa. Tetapi mereka tidak berdoa dan meminta keputusan kepada Tuhan. Melainkan Yosua mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Alhasil, Yosua dan bangsa Israel telah salah dalam mengambil keputusan. Hanya berselang 3 hari, maka ketahuanlah segala yang ditunjukkan dan dikatakan orang-orang Gibeon yang ternyata hanyalah tipu daya belaka.
Yosua dan orang-orang Israel tertipu. Akibatnya, bangsa Israel tidak bisa menumpas orang-orang Gibeon karena terikat perjanjian dengan memakai nama Tuhan. Maka, sebagai hukumannya, orang-orang Gibeon ditundukkan dan dijadikannya hamba, yaitu tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk orang-orang Israel dan untuk mezbah Tuhan. Sampai sekarang, mereka masih melakukan pekerjaan itu di tempat yang dipilih oleh Tuhan menjadi tempat ibadat baginya. Adik-adik, isi perjanjian antara Yosua dan orang-orang Gibeon adalah Yosua akan membiarkan orang-orang Gibeon tetap hidup. Dan bahkan Yosua bersahabat juga loh dengan orang-orang Gibeon itu. Wah, Yosua benar-benar membuat janji yang sembarangan ya adik-adik. Dia juga tidak meminta keputusan loh dari Tuhan. Tuhan Yesus aja tidak pernah bikin sembarangan janji ke kita loh. Karena Tuhan Yesus tahu akibat dari bikin sembarangan janji pasti bisa aja tidak bisa ditepati. Atau malah menimbulkan masalah yang baru. Maka dari itu, adik-adik jangan membuat sembarangan janji ya. Nah, ada 4 hal yang mau Kak Angel bagikan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, selalu ingat untuk berdoa, meminta bimbingan dari Tuhan supaya tidak salah mengambil keputusan. Jadi, jangan seperti Yosua ya, yang langsung melakukan perjanjian dan mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan sama sekali. Akibatnya, Yosua tidak dapat menumpas orang-orang Gibeon itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kedua, jangan mengucapkan janji yang melanggar firman Tuhan, apalagi berakibat dosa. Contohnya seperti ibu bos salon itu, dia membohongi customernya hanya supaya salonnya terlihat ramai. Tapi akibatnya salonnya malah menjadi sepi dan mengalami kerugian. Ketiga, jangan sembarang janji. Karena seseorang yang sudah mengucapkan janji, maka harus menepatinya, baik itu penting maupun tidak penting. Contohnya, kalian minta mama beliin sepatu baru. Kalian bikin janji nih ke mama, kalau akan bantuin mama pas weekend beresin rumah. Nah, mama udah beliin nih sepatu baru buat kalian. Tapi kalian harus langsung menepati janji yang udah kalian buat. Kalau kalian melanggar, maka artinya kalian mengucapkan sembarangan janji. Yang keempat atau yang terakhir, hati-hati dengan siapa adik-adik melakukan perjanjian. Jangan sampai diperdaya, sebab itu haruslah berdoa. Contohnya, seperti orang-orang Gibeon yang berhasil mengelabui Yosua dan bangsa Israel. Adik-adik, Kak Angel mau challenge kalian. Mulai dari hari ini, pada saat kalian bikin perjanjian, entah dengan papa, atau mama, atau kakak, atau adik, atau bahkan dengan teman kalian sekalipun, kalian harus berdoa terlebih dahulu buat meminta bimbingan kepada Tuhan. Dan yang paling penting, kalian harus menepati janji itu. Orang yang bisa menepati janji adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Adik-adik mau kan menjadi orang-orang yang seperti itu? Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, adik-adik harus belajar menepati segala janji yang sudah adik-adik buat. Nah, tapi jangan bikin sembarangan janji ya. Tetap harus berdoa terlebih dahulu, meminta bimbingan dari Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi kita sama-sama yuk jadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Angel mau tutup dalam doa ya. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak membuat sembarangan janji. Tuhan, kiranya pimpin kami ya pada saat kami membuat janji, entah dengan papa, mama, kakak, adik, ataupun keluarga kami dan juga teman-teman, kami bisa senantiasa menepati janji tersebut. Dan juga Tuhan, bimbing kami ya, supaya pada saat kami melakukan perjanjian, kami
perjanjiannya itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan kami bisa sanggup untuk menepatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat, God bless you. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Pasti bisa menjawab dengan benar. Kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok pertama yaitu Toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kecil atau playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah jangan sembarang titik-titik. A. Janji. B. Berbuat. Ya, jawaban yang benar adalah A. Janji. Pertanyaan kedua. Firman Tuhan hari ini menceritakan tokoh Alkitab yaitu titik-titik dan titik-titik. A. Yosua dan Kaleb. B. Yosua dan orang-orang Gibeon. Jawaban yang benar adalah B. Yosua dan orang-orang Gibeon. Pertanyaan ketiga. Siapa yang takut dengan bangsa Israel? A. Orang-orang Amori. B. Orang-orang Gibeon. Ya, jawaban yang benar adalah B. Orang-orang Gibeon. Oke adik-adik, sekarang kakak lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk kelas besar yaitu kelas 2 SD sampai 6 SD. Siap-siap ya adik-adik. Pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang A. Keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel. B. Kegagalan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. C. Keberhasilan Yosua melawan kota Yeriko. Oke, jawaban yang benar adalah B. Kegagalan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Pertanyaan berikutnya yang kedua, siap-siap ya adik-adik. Apa yang dilakukan orang Gibeon agar mereka tidak ikut dimusnahkan oleh Yosua? A. Memberikan hadiah dan makanan yang enak. B. Meminta maaf kepada Yosua dan bangsa Israel. C. Menipu Yosua dan bangsa Israel. Ya, jawaban yang benar adalah C. Menipu Yosua dan bangsa Israel. Pertanyaan selanjutnya, ketika Yosua membuat perjanjian dengan orang Gibeon, apa yang dilakukan Yosua? A. Meminta keputusan Tuhan. B. Tidak meminta keputusan Tuhan. C. Membuat perjanjian di atas kertas. Ya, jawaban yang benar adalah B. Tidak meminta keputusan Tuhan. Oke, pertanyaan berikutnya kita masuk pertanyaan keempat, yaitu apa akibat dari perjanjian yang dilakukan Yosua dan orang-orang Gibeon? A. Yosua tidak dapat memusnahkan bangsa Gibeon. B. Yosua dapat memusnahkan bangsa Gibeon. C. Yosua dipuji oleh Tuhan. Ya, jawaban yang benar adalah A. Yosua tidak dapat memusnahkan bangsa Gibeon. Pertanyaan berikutnya, ayat hafalan hari ini dari Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 2a berbunyi, janganlah terburu-buru dengan titik-titik. A. Perkataanmu. B. Membuat janji. C. Mulutmu. Ya, jawaban yang benar adalah C. Mulutmu. Nah, adik-adik pasti bisa menjawabkan double quiz kita hari ini. Untuk minggu depan, adik-adik juga kembali mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh ya, supaya bisa menjawab quiz dengan baik dan benar. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini.
Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bersyukur di tengah keadaan COVID-19 ini, kami anak-anak Tuhan masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk COVID-19 dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan semua jajaran pemerintahan yang ada, diberikan hikmat dan urapan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada para pemimpin bangsa ini dan damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina, yaitu Bapak Pendeta Nicole Motora Harjo dan keluarga besarnya, dan Gembala CK7 yaitu Pendeta Dr. Yanto Singkong Putra dan keluarga besarnya, diberikan hikmat, urapan dan perlindungan dari Tuhan sehingga memimpin jemaat CK7 menjadi umat yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. God bless you.